Dalam bagian ini akan saya lanjutkan untuk menjelaskan kewaspadaan dalam penggunaan art therapy, precautions, tetapi juga landasan pemikiran dari humanistik. Pendekatan humanistik atau aliran psikologi humanistik berpandangan bahwa kepribadian manusia terbentuk atas hasil interaksi dengan manusia lain. Jembatan interaksi mempengaruhi perkembangan kepribadian individu, dan sebagai contoh, anak yang diasuh dengan baik, dengan penuh kasih sayang akan tumbuh menjadi individu yang juga penuh dengan kasih sayang. Sebaliknya, anak yang diasuh dengan kekerasan akan muncul sebagai pribadi yang keras, bahkan penuh dengan kebencian atau sikap hostilitas terhadap lingkungan. Di dalam pendekatan humanistik ini adalah penting ditekankan aliansi atau kebersamaan antara terapis dengan klien. Pendekatan humanistik merupakan salah satu pendekatan yang juga digunakan di dalam art therapy, walaupun pendekatan ini bukan merupakan pendekatan utama seperti psikoanalisa. Tapi seperti pernah saya sampaikan bahwa dengan berkembangnya art therapy, maka art therapy juga digunakan dalam pendekatan behaviorist dan humanistik. Dalam pendekatan humanistik yang penting adalah aliansi atau kerjasama, karena landasan dari humanistik adalah hubungan interpersonal antar manusia membentuk pribadi manusia di kemudian hari. Sebagai contoh, anak yang diasuh dengan baik oleh orang tua atau pengasuhnya, dia akan tumbuh kembang menjadi anak yang baik. Sementara anak yang diasuh dengan kekerasan atau mengalami penelantaran, dia akan tumbuh menjadi seorang pribadi yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan kebencian, penuh dengan hostilitas. Oleh karena itu, jembatan hubungan antar manusia dalam proses terapeutik menjadi sangat penting, dan ini dikenal sebagai aliansi, di mana seorang art therapist menjembatani hubungan-hubungan interaksi yang bersifat suportif, yang bersifat mendorong pertumbuhan perkembangan kepribadian individu secara lebih optimal, sehingga individu yang bersangkutan lebih menyadari bahwa lingkungan kehidupannya itu juga dipenuhi oleh orang-orang atau masyarakat yang berpeluang untuk turut serta mengembangkan dirinya. Di dalam art therapy kita lihat salah satunya adalah seni menjalin kain perca. Seni menjalin kain perca ini dapat dilakukan secara individual, tetapi dapat juga dilakukan secara bersama-sama. Pada tugas menjalin kain perca dengan dimensi ukuran yang lebar, kita dapat menggunakan bentuk social group art therapy. Social group art therapy merupakan salah satu sarana interaksi sosial sambil menghasilkan karya seni. Dan pendekatan ini dilandasi pendekatan humanistik guna menjembatani proses belajar interaksi sosial. Kalau bentuk terapi yang lain yang dilakukan secara sosial yang sudah kita tahu di Indonesia, misalnya menari bersama atau memukul musik bersama pada saat panen, itu merupakan bentuk-bentuk sosial aktivitas yang bisa diselenggarakan sebagai sarana art therapy. Jadi banyak sekali sarana budaya yang memang sudah ada bisa kita gunakan sebagai perangkat sarana untuk menyelenggarakan art therapy. Khususnya dalam seni visual ini kita bisa mengembangkan hal-hal tersebut di tengah masyarakat. Social group art therapy adalah melakukan aktivitas art therapy dalam suatu kelompok. Baik itu kelompok
sedarah atau dikenal sebagai keluarga maupun tidak sedarah. Tujuannya adalah untuk mengembangkan komunikasi sosial di dalam interaksi masyarakat. Ada seorang anak yang misalnya mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan orang tuanya, mungkin dengan langkah art terapi bisa diperbaiki hubungannya sehingga proses komunikasinya menjadi lebih baik. Hambatan komunikasi dalam keluarga dapat diperbaiki melalui proses family art therapy yang pada awal mulanya dikembangkan oleh Hanayaksa Kwiatkowska, di mana anggota keluarga secara bersama dan bergiliran menorehkan atau menggoreskan gambar pada bidang kertas yang sama atau pada kanvas yang sama. Jadi dalam proses ini anggota keluarga atau anggota kelompok secara bergantian memainkan peran sebagai inisiator atau yang mendahului, sebagai supporter atau yang menunjang, sebagai balancer atau penyetimbang, dan masing-masing punya peran masing-masing. Nanti kondisi ini dilakukan lagi secara bergantian. Demikian seterusnya untuk membiasakan untuk belajar interaksi sosial. Dan akhirnya perlu kita waspadai bahwa tidak ada satupun terapi yang sepenuhnya efektif atau efisien untuk semua jenis gangguan. Setiap terapi ada keunggulan dan ada kelemahan. Tidak ada satupun terapi yang sepenuhnya dapat digunakan untuk semua orang. Bagi sebagian kalangan masyarakat, art terapi dirasakan sebagai sarana yang layak. Tapi ada masyarakat lain yang merasa art terapi sulit untuk dipelajari, ada yang merasakan art terapi sulit untuk dijalani. Setiap bentuk terapi memiliki keterbatasan. Jadi art terapi punya berbagai keterbatasan. Misalnya saja adalah tidak pada tempatnya untuk menggunakan cat minyak bagi anak-anak di bawah usia sekolah, karena hal ini sangat membahayakan. Jadi untuk anak-anak pada preschoolers sebelum sekolah atau pada tingkat sekolah dasar awal, kelas 1, kelas 2, kelas 3, sebaiknya menggunakan sarana yang relatif non-toksik atau tidak beracun. Lalu juga kalau misalnya menggunakan cat minyak, kita harus mewaspadai kondisi ruangan supaya berventilasi dengan baik. Dan di samping itu cat minyak karena dia menggunakan bahan-bahan seperti terpentain, dia mudah terbakar. Ini harus sangat waspada dalam pemanfaatannya. Lalu yang paling harus diperhatikan di dalam menjalani art terapi adalah penerapan yang keliru dapat membawa imbas yang berkebalikan dan bahkan mungkin tidak diharapkan. Misalnya ada seseorang yang memiliki gejala bunuh diri, lalu kita berikan latihan art terapi dengan teknik cukil kayu. Mencukil kayu itu di satu pihak memang merilis, mengurangi ketegangan sebagai katarsis. Tetapi perangkat cukil kayu itu merupakan sesuatu yang tajam dan ini akan membuka peluang bagi individu yang bersangkutan untuk melukai dirinya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang gangguan psikologis harus lebih dahulu dipelajari secara lebih mendalam, secara lebih mendetail oleh para terapis, khususnya yang ingin melakukan tindakan-tindakan ini dalam bidang klinis, kesehatan mental, agar langkah-langkah terapeutik ini tidak menimbulkan dampak yang tidak diharapkan atau menimbulkan dampak yang berkebalikan dari harapan sesungguhnya. Karena biar bagaimanapun, setiap langkah terapi biasanya dilandasi oleh niat untuk memperbaiki kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik.
Jangan sampai kondisi ini malah menjadi lebih buruk. Dengan ini saya kira sesi paparan tentang art therapy introduction atau mengenali art therapy untuk sementara saya akhiri. Kita akan jumpa di sesi-sesi yang lain.